Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisabilillah Magfiruna Firdaus dengan NRP 21031910007 dan kali ini ingin membahas mengenai Introduction to Project Management Anti-Pattern for College Student yang disampaikan oleh Bapak Maulidin Bagus selaku founder dan CEO dari Rashid Institute dan Simhive. Berikut ini adalah profil beliau. Kemudian Project Management Anti-Pattern. Apa itu? Anti-pattern adalah praktik-praktik buruk atau permasalahan yang umum terjadi dalam proyek yang kebanyakan IT dan berakar pada masalah yang disebabkan dari personality, management, culture, dan environment. Kemudian pengaruh anti-pattern dalam sebuah tim. Jika pada co-op, maka akan tercipta kelompok-kelompok sendiri atau paling sifat paling berbeda dari orang lain. Dan jika collab, maka akan dapat mempengaruhi satu sama lain dalam timnya. Kemudian daftar umum anti-pattern. Pertama adalah analisis paralysis atau overthinking dalam tahap desain. Desain tersebut baik dalam arsitektur desain maupun UX. Dan hal tersebut menyebabkan tahap implementation mendapatkan waktu yang kurang layak atau sangat kurang. Penyebabnya adalah kebanggaan akan kemampuan analisa seseorang, kemudian kurangnya pengalaman dari melakukan project, lalu ingin mencapai sebuah status di mana status tersebut perfect di tahap desainnya, lalu scope pada tahap desain dan analisis tidak ditentukan, tidak berfokus pada value dan deliverable untuk klien. Biasanya terjadi kesalahan pada requirement, design, implementation, verification, dan maintenance yang menyebabkan keterlambatan. Lalu death by planning atau over planning dalam membuat timeline, kedetailan atau kompleksitas dari setiap task yang dijalankan dan mengerjakan contingency plan. Nah, penyebabnya biasanya adalah pada case plan itu membuat plan dengan asumsi demi asumsi tanpa pengalaman realnya. Kemudian detailist plan itu membuat plan dengan over detail, bahkan berusaha mencakup semua kemungkinan. Padahal pada realita atau pengalaman realnya yang akan terjadi hanya satu atau beberapa saja dari semua keinginan atau kemungkinan yang telah di planning tersebut. Lalu ada curiosity, yaitu kondisi di mana informasi, pengetahuan atau pengalaman dalam tim itu tidak disebarkan secara merata, namun hanya beberapa orang atau beberapa tim atau beberapa individu saja. Jadi seperti tersilo-silo atau terbagi-bagi. Nah, penyebabnya pertama adalah tidak adanya knowledge management dalam suatu perusahaan. Lalu adanya egocentric dalam sebuah tim. Kemudian ada mushroom management atau manajemen yang seperti jamur. Lalu dysfunctionnya dari curiosity adanya persebaran informasi dalam tim yang tidak merata. Lalu banyak terjadi permasalahan pada tahap integrasi modulnya. Lalu antar tim memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam satu proyek yang sama. Kemudian mediokrasi itu lingkungan tanpa motivasi dan terdesain biasa-biasa saja tanpa obsesi untuk menjadi pemenang terhadap perusahaan kompetitornya. Keywordnya atau kata yang bisa ditebali atau yang dapat dijadikan acuan adalah biasa-biasa saja dan asal kerja. Penyebabnya dari mediokrasi, pertama tidak adanya visi bersama, lalu obsesi akan kesuksesan sangat rendah, dan dysfunctionnya yaitu produktivitas tim akan semakin rendah, lalu profit dari perusahaan mengecil, dan citra perusahaan rendah di mata para stakeholdersnya. Kemudian intellectual violence itu membangun konflik verbal kepada kolega dalam tim dengan menggunakan pengetahuan atau istilah-istilah yang bisa dikatakan expert dalam tujuan untuk melakukan intimidasi. Penyebabnya ada pada karakter Sherman Tanks.
yang nanti akan dibahas. Kemudian ada kebanggaan intelektual seseorang, lalu perasaan superioritas, lalu terkadang ada dendam personal, dan yang terakhir biasanya itu narsis atau kebutuhan akan pengakuan yang berlebihan. Kemudian ada konkop, yaitu seseorang yang sulit. Di sini yang dimaksud sulit di sini ada sulit diatur, sulit diajak bekerja sama, sulit diajak berkembang, dan lain sebagainya. Nah, seseorang ini akan memberi pengaruh buruk pada culture dan environment sebuah tim. Nah, biasanya mereka akan menjadi demikian karena adanya motif tertentu, sehingga membuat pengambilan keputusan dalam tim bukan atas dasar best practice, namun berdasar motif atau kepentingan tersebut. Kemudian dari konkop itu ada anerchonis, TWIT, tech bigot yang masuk dalam bagian change preventer. Lalu ada sidelining, firebrand, egomaniac, ada di egocentric, bonus monster, corporate sack, territorial konkop, ada di money hunter, dan loose cannon, karieris, saboteur, ada di loyalty. Pertama, anarchonis. Itu tipe konkop yang menolak perubahan dan inovasi. Biasanya dikarenakan karena tidak memiliki dasar pengetahuan maupun detail dari inovasi tersebut. Penyebabnya adalah mental whiners atau complainers. Lalu rendahnya antusiasme untuk melakukan pembelajaran atau kurangnya rasa ingin belajar. Lalu kurangnya mental adaptif dan terjebak di zona nyaman. Untuk solusi khusus dari permasalahan ini, biasanya akan dilakukan edukasi mental ke arah human capital. Kemudian ada TWIT atau Third World Information Trouble. Nah, tipe konkop ini biasanya terjadi dengan latar belakang kehidupan dari dunia ketiga atau dunia yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu, sehingga cenderung khawatir akan tantangan perubahan dan inovasi. Nah, kurang mampu di sini itu banyak sekali maksudnya. Biasanya penyebabnya kurang luasnya wawasan khususnya dalam dunia IT. Kemudian mental inferior. Lalu tidak punya pandangan visioner. Nah, solusinya biasanya itu membangun confidence dalam orang ini. Lalu memberikan pendampingan secara emosional khususnya dalam pengelolaan stres dan membangun kedekatan secara personal. Lalu teknologi bigot. Tipe konkop ini biasanya menolak untuk melakukan perubahan dan inovasi, khususnya dalam teknologi. Nah, pada umumnya teknologi bigot ini terjadi karena adanya kedekatan dengan salah satu kelompok teknologi tertentu. Misal karena lebih sering menggunakan Nokia, maka dia tidak mau menggunakan Apple atau produk lainnya. Nah, contohnya pada penyebabnya kedekatan hanya dengan kelompok teknologi tertentu dan juga terkadang atau sebagian besar terpengaruh oleh efek marketing dari suatu produk. Kemudian lalu solusi khususnya biasanya itu sering diajak jalan-jalan atau melakukan eksplorasi seperti mencoba-coba produk lain agar ia keluar dari tempurungnya. Nah, biasanya itu agar lebih memiliki banyak kenalan dan lalu untuk contoh kegiatannya biasanya mengikuti konferensi teknologi, exhibition, dan lain-lainnya. Lalu sidelining, tipe konkop yang cenderung meminimalisir tugas yang diberikan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Penyebabnya biasanya terjadi hidden agenda. Biasanya mungkin ada kegiatan khusus yang diinginkan. Lalu sifat pemalas yang kuat, type X atau sifat dengan tipe X. Lalu solusi khususnya, pertama melakukan questioning the question atau mempertanyakan apa yang harus dipertanyakan. Lalu corrective interview, 3 friendly outplacement, dan 4 reduction in force atau dipaksa.
Lalu egomaniac. Tipe konkop ini biasanya orang yang ingin menjadi primadona dalam tim dan cenderung ingin dikreditkan secara dominan. Nah, biasanya orang ini kurang dapat menerima keberadaan orang lain dan kompetensi eh, dengan orang lain yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang selevel dengannya. Penyebabnya, pertama ada narsisme, kedua ada over personal branding. Lalu untuk solusi khususnya, biasanya pertama membangun kredit secara tim dengan tetap memberikan porsi. Lalu menjadikan dia pemimpin agar dia dapat belajar memiliki empati pada orang lain. Lalu ada Firebrand. Nah, tipe konkap ini sering menciptakan suatu masalah palsu dengan sengaja. Biasanya dibuat olehnya sendiri. Nah, misalnya ada error pada program sehingga menyebabkan keterlambatan delivery. Kemudian disolusikan pula oleh dirinya sendiri dengan tujuan ingin diselamatkan. Di, mohon maaf, ingin disematkan atau disebut sebagai pahlawan penyelamat tim. Penyebabnya biasanya keinginan menutupi kekurangan. Lalu keinginan agar terlihat bekerja, dan tiga narsisme. Lalu ada solusi khusus, biasanya menerapkan iterative development, kemudian melakukan pengawasan harian. Lalu ada corporate shock, atau yang lebih menyibukkan diri dengan membangun kedekatan personal dengan klien, atasan, dan sebagainya pada suatu corporate atau perusahaan. Dan cenderung meninggalkan pekerjaan dalam development. Umumnya dia memiliki motif khusus untuk mendapatkan bonus atau sesuatu melalui kedekatan tersebut. Nah, penyebabnya keinginan mendapatkan bonus melalui kedekatan dan menghindari pekerjaan development. Untuk solusi khususnya biasanya orang tersebut bisa diberikan banyak tas sehingga memiliki kesibukan tertentu. Lalu ada bonus monster. Tipe concap yang hanya termotivasi pada tipe-tipe task yang memiliki bonus serta cenderung menghindari task-task yang lain. Penyebabnya pertama money oriented dan solusi khususnya biasanya sistem bonus akan dihilangkan. Lalu ada territorial concop, yaitu concop yang cenderung menolak orang-orang baru, bahkan cenderung mencegah anggota tim lain untuk saling berkembang dan berinteraksi karena khawatir area kekuasaannya tidak lagi ia kuasai. Biasanya memiliki mental rakus, merasa inferior, dan khawatir akan post power syndrome. Lalu solusi khususnya memberikan pemahaman tentang konsep regenerasi dan memberikan target self actualization yang baru. Lalu loose cannon atau tipe konkop yang blabbermouth dan cenderung ember atau banyak bicara yang berpotensi dapat menyebarkan rahasia-rahasia perusahaan ataupun membuat citra perusahaan menjadi buruk. Dalam tingkat yang lebih kronis, dia bahkan melakukan hal tersebut untuk keuntungan pribadi. Nah, penyebabnya karena memiliki mental yang tidak amanah, kemudian tidak mengerti etika dalam komunikasi, dan tidak mengerti etika tentang kerahasiaan. Untuk solusi khususnya, jangan berikan jabatan yang mengandung rahasia perusahaan. Lalu selalu memberikan batasan informasi dari perusahaan. Dan melakukan pengetatan aturan kerahasiaan dari perusahaan. Lalu ada kariris. Tipe konkop yang berupaya mempengaruhi kebijakan tim maupun perusahaan dengan preferensi pribadinya sendiri. Umumnya karena adanya agenda tertentu yang mampu mengejar, mohon maaf, adanya agenda tertentu maupun mengejar keuntungan pribadinya. Penyebabnya ada hidden agenda seseorang tersebut dan dia ingin mengejar keuntungan pribadinya. Kemudian saboteur, yaitu konkop yang mempunyai misi sabotase agar proyek yang dijalankan gagal atau setidaknya memiliki peluang keberhasilan yang sekecil mungkin. Nah, tipe konkop ini itu cenderung berbahaya dan sulit diidentifikasi karena caranya yang bisa dikatakan cukup cerdik
dalam menutupi setiap agendanya. Nah, penyebabnya biasanya loyalitas tidak pada perusahaan tempat bekerja atau seorang secret agent dari perusahaan lain. Nah, solusi khususnya adalah melakukan pengawasan pergerakan setiap saatnya. Lalu melakukan mitigation plan atau rencana cadangan dengan memasang orang lain yang memiliki skill yang ekuivalen atau setingkat sebagai replacement. Kemudian ada negative personality atau karakter negatif. Negative personality sendiri menurut Robert Bramson pada tahun 1988 mewakili kurang dari 5% populasi dari sebuah uh, tim, tetapi mereka menghasilkan 90% masalah interpersonal di lingkungan kerja. Lalu untuk negative personality, pertama ada hostile, aggressive, indecisive, whiner, negativist, claims, bulldozers, dan super agreeables. Pertama ada hostile agresif. Hostile agresif ini muncul dalam 3 subvarietas. Pertama ada Sherman Tank. Itu tipe dengan kecenderungan melakukan intimidasi atau bullying dan melakukan pemaksaan pada orang lain untuk tunduk padanya. Nah, cenderung menikmati konflik, permusuhan, serta bersifat agresif. Kemudian ada Sniper, yaitu orang yang menikmati konflik namun suka berada di belakang dalam uh, melakukan rencana penjatuhan atau manas-manasi nama baik orang lain melalui ejekan-ejekan dan lain-lainnya. Lalu untuk catatan sendiri, sniper adalah salah satu negatif personality yang paling sulit diperbaiki karena cenderung lebih coward atau tidak bisa atau sulit diidentifikasi. Lalu ada exploder. Pertama, untuk exploder sendiri itu orangnya tenang dan tidak berlagak. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu, maka mereka akan keluar dari karakter dan melepaskan perilaku negatif yang istilahnya seperti ledakan. Seperti berteriak, mengumpat, menghina, dan lain-lainnya. Kemudian ada indecisive, itu kepribadian atau personality yang tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang penting. Lalu ada whiners atau complainers. Itu kepribadian yang suka mengeluh tentang segala hal tapi tidak menawarkan solusi karena merasa tidak berdaya atau lemah. Selain itu, orang yang memiliki kepribadian whiners ini suka menyeret semua orang agar mengikutinya sehingga memberikan suasana negatif dalam lingkungan kerja. Lalu ada negativis. Hampir mirip dengan Winners, namun cenderung menjual kesulitan-kesulitan yang ia hadapi agar orang lain berempati dan memberikan toleransi kesalahan. Lalu ada Claims, yaitu kepribadian pasif yang cenderung tidak memberikan reaksi pada hal-hal yang diperlukan. Kemudian ada Bulldozer, yaitu negativis yang cenderung melakukan cherry picking dalam memilah fakta-fakta yang ada. Biasanya orang ini ahli dalam memanipulasi fakta untuk keuntungannya sendiri. Padahal seringkali fakta yang terjadi tidak seheboh yang ditakutkan atau tidak sebesar yang diamplifikasikannya. Lalu super agreeables atau yes men yang suka menganggap remeh suatu tugas dan cenderung suka menunda pekerjaannya. Tipe ini juga suka mengesankan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun faktanya sebaliknya. Lalu ada tim dysfunctional. Menurut Lencioni, pada tim development untuk dari teori atau untuk dari teori Tuckman, keefektifan tim itu akan berjalan lurus dengan performance impact-nya. Namun pada grafiknya digambarkan bahwa semuanya akan naik turun
pada tahap performing, storming, norming, performing, dan ajoring. Tim dysfunction terbentuk atas piramid, seperti piramid. Pertama, inattention to result. Kemudian avoidance of accountability, lack of commitment, fear of conflict, dan absence of trust. Pertama, karena berbentuk piramid, maka akan dimulai dari bawah sendiri, yaitu absence of trust, yang memiliki ciri-ciri menghindari menghabiskan waktu bersama, lalu ragu-ragu untuk menawarkan bantuan di luar area tanggung jawabnya, lalu ragu-ragu untuk meminta bantuan atau memberikan umpan balik yang membangun, lalu menyembunyikan kelemahan dan kesalahan. Lalu ada fear of conflict. Ciri-cirinya tim merasa rapat adalah agenda yang membosankan karena tidak ada yang berkontribusi atau memberikan sebuah feedback. Lalu mengabaikan dan menghindari topik kontroversial, meskipun itu topiknya dirasa penting untuk kesuksesan tim. Lalu ada gagal memanfaatkan semua pendapat dan perspektif dari setiap anggota tim. Kemudian disfungsi 3 ada lack of commitment. Ciri-cirinya anggota tim cenderung meninjau kembali diskusi dan keputusan berulang kali. Lalu saling curiga antar anggota tim. Tumbuhnya rasa kurang percaya diri dan takut gagal. Kemudian disfungsi 4 ada avoidance of accountability. Ciri-cirinya mengurangi standar kualitas dari produk yang deliverable. Lalu tidak adanya deliverable maupun report atau minimal MVP tidak terpenuhi. Kemudian membiarkan pemimpin tim menjadi satu-satunya sumber disiplin. Lalu ada disfungsi 5 atau yang terakhir inattention to result. Ciri-cirinya anggota tim berfokus pada karir dan tujuan individu masing-masing. Kemudian fokus karyawan berorientasi pada prestasi pribadi. Dan tim menjadi jarang mengalahkan kompetitor. Lalu setelah membahas tentang 3 tadi, pertama ada anti pattern, lalu negative personality, dan team dysfunction. Anti pattern dapat dimitigasi dengan merefaktor mindset dari seseorang. Untuk mindset sendiri, karena menggunakan metode agile, maka dibandingkan dari fixed dan agile yang dulu sudah dibahas. Kemudian ada teori X dan teori Y yang dulu juga sudah dibahas. Ini juga sama, yaitu teori X dan teori Y, namun sekarang menggunakan human resource dan human capital. Di mana human resource atau teori X itu menghindari kerja, harus diberikan arahan atau kontrol, lalu menghindari responsibilitas dan mencari sekuritas. Sementara human capital atau teori Y, bekerja adalah hal yang natural, lalu melakukan self direction, mencari responsibilitas, dan membuat good decision dan widely dispersed. Lalu human resource dan human capital sendiri perbandingannya. Pertama, untuk sifat tumbuh kembang. Human resource tumbuhnya pasif. Sementara human capital aktif dan berkembang tanpa batas. Kemudian untuk human resource pada target management akan selalu ada dipakai untuk apa. Sementara pada human capital dikembangkan ke arah mana. Kemudian lama kontrak perusahaan untuk human resource sendiri itu kurun waktunya singkat. Sementara untuk human capital jangka panjang bahkan tanpa batas. Lalu posisi umum di perusahaan untuk human resource biasanya employee. Sementara human capital pemegang saham, direksi, dan manajemen. Lalu untuk mindset ke tempat kerjanya, pada human resource saya bisa dapat apa. Sementara human capital, saya bisa bantu apa. Dan untuk keefektifan pada startup,
human resource mungkin kurang efektif, sementara human capital sangat efektif. Mungkin cukup sekian dulu untuk review dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.